Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila dari Prodi 4 PAIB. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Amiruddin, SPDI MPDI, yaitu dosen selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Filsafat Pendidikan, yaitu tentang hakikat hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam, yaitu yang mencakup tentang pengertian hukuman dan ganjaran. Yang kedua yaitu model-model hukuman dan ganjaran dalam perspektif pendidikan Islam. Dan yang ketiga yaitu pentingnya hukuman dan ganjaran pendidikan Islam. Baiklah, yaitu pertanyaan yang pertama, langsung saja. Pengertian hukuman dan ganjaran. Ganjaran dan hukuman merupakan salah satu alat pendidikan yang berfungsi untuk memotivasi siswa dalam proses belajar. Dengan demikian, maksud dan tujuan dalam pembelajaran, ganjaran dan hukuman yaitu lebih meningkatkan kemauan yang lebih baik dan lebih giat pada peserta didik dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang positif yang telah dilakukannya, termasuk di dalamnya adalah pembentukan akhlak yang terpuji pada peserta didik. Yaitu A. Pengertian ganjaran. Ganjaran menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu reward, yang berarti penghargaan atau hadiah. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang ganjaran yang akan dikemukakan di bawah ini. Di antaranya itu yang salah satunya itu sebagai yaitu Srafradja. Dalam Kamus Inggris Indonesia, ganjaran adalah hadiah, pembalas jasa atau pendidikan yang diberikan kepada siswa yang telah mencapai prestasi baik. Yaitu selain itu menurut Amir Dayen Indra Kusuma dalam bukunya Pengantar Ilmu Pendidikan, ganjaran adalah penilaian yang bersifat positif terhadap belajarnya siswa. Menurut M. Ngaliman Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Teoris dan Praktis, ganjaran adalah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau mendapat penghargaan. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ganjaran adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan diberikan kepada siswa karena mendapat hasil yang mencapai proses pendidikannya dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang baik dan terpuji. Pengertian hukuman. Kata hukuman menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata punishment, yang berarti hukuman atau siksaan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan oleh tentang hukuman. Di antaranya adalah itu menurut Amir Dian Indra Kusuma dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pendidikan. Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada siswa dan secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dan dengan adanya nestapa itu siswa akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak lagi. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah
suatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap jasmani maupun rohani yang dijatuhkan secara sadar dan sengaja dari orang yang lebih tinggi tingkatannya atau kedudukannya kepada orang yang berbuat salah atau melanggar peraturan, sehingga seorang itu akan sadar perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya lagi. Baiklah, yang kedua yaitu bentuk hukuman dan ganjaran atau macam-macam atau model-model hukuman dan ganjaran dalam perspektif Islam. Ya, hukuman yang dapat dikenakan kepada anak-anak bermacam-macam jenis. Sehubungan dengan hal itu, Suwarno mengungkapkan berdasarkan Wetren terdapat 3 tingkatan hukuman sesuai dengan perkembangan anak, yaitu yang pertama hukuman asosiatif, di mana penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tadi adalah asosiasinya dengan kesalahan anak. Hukumnya asosiatif digunakan bagi anak kecil. Yang kedua yaitu hukuman logis, di mana anak dihukum sehingga mengalami penderitaan yang ada hubungannya logis dengan kesalahan. Hukuman logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar, yang sudah mampu memahami hubungan antara kesalahan yang diperbuatnya dengan hukuman yang diterimanya. Yang ketiga yaitu hukuman moral. Tingkat ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, di mana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dengan hukuman, tetapi tergugah perasaan kesusilaannya atau terbangun kata hatinya. Ia merasa harus menerima hukuman sebagai sesuatu yang harus dialami. Yaitu menu ganjaran, bentuk-bentuk ganjaran, bentuk-bentuk ganjaran atau model-model ganjaran. Ganjaran yang kita berikan pada siswa terdapat beberapa macam ganjaran. Menurut Ek Sojono, pada garis besarnya dapat dibedakan ganjaran itu ada 4 macam, yaitu yang pertama pujian atau satu bentuk ganjaran yang paling mudah dilaksanakan. Pujian dapat berupa kata-kata seperti baik, bagus sekali, dan sebagainya, tetapi dapat berupa kata-kata sugesti. Yang kedua yaitu penghormatan. Ganjaran berupa kehormatan dapat berbentuk 2 macam, yaitu yang pertama berbentuk semacam penobatan, yaitu anak yang mendapatkan penghormatan diumumkan dan ditampilkan di hadapan teman-temannya di sekelas, teman-teman sekolah, atau semungkin juga dihadapkan pada teman dan wali murid. Yang B, penghormatan berbentuk pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga yaitu hadiah. Yang dimaksud hadiah di sini adalah ganjaran yang berbentuk pemberian berupa barang. Ganjaran berbentuk ini disebut dengan ganjaran material. Yang keempat yaitu tanda penghargaan. Jika hadiah merupakan ganjaran berupa barang, maka tanda penghargaan adalah seperti halnya hadiah, melainkan tanda penghargaan dinilai dari segi kesan atau dinilai kenangannya.
Oleh karena itu, ganjaran berupa tanda penghargaan disebut juga ganjaran simbolis. Ganjaran simbolis dapat berupa surat-surat tanda penghargaan, surat tanda jasa, sertifikat, piala, dan sebagainya. Tanda penghargaan yang diperoleh anak akan merupakan sumber pendorong bagi perkembangan anak selanjutnya. Bentuk penghargaan lainnya sebagai diungkapkan oleh X. Seojono adalah sebagai berikut, yaitu isyarat. Yang pertama, isyarat, misalnya menggunakan raut muka, senyum dari pendidik, dan sebagainya. Yang kedua, perkataan, misalnya rajin engkau, teruskan, dan sebagainya. Itu yang C, perbuatan, misalnya anak didik diperbolehkan mengatur meja, almari pendidik, dan sebagainya. Yang keempat itu penghargaan dalam bentuk benda wajib sederhana sekali, misalnya gambar, pensil, buku tulis, buku bacaan, buku keagamaan, alat permainan, dan sebagainya. Baiklah, yang pentingnya hukuman dan ganjaran pendidikan Islam. Ganjaran dan hukuman merupakan salah satu alat pendidik yang berfungsi untuk memotivasi siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga metode ganjaran dan hukuman dapat membawa dampak yang dapat menjadi peserta didik untuk menjadi lebih baik, terutama dalam hal akhlak, yaitu sehingga adanya alat pendidikan dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar giat lagi, disampaikan memberikan peringatan kepada siswa agar tidak mengulang perbuatan yang salah yang telah dilakukannya saat belajar. Ganjaran juga merupakan salah satu alat pendidik yang diberikan kepada peserta didik sebagai imbalan terhadap prestasi yang dimilikinya, dengan tujuan dapat meningkatkan motivasi agar lebih berprestasi lagi. Pemberian ganjaran dapat berupa pemberian angka, hadiah, maupun pujian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.